Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Ibu siapa Bu? Ibu Surti. Tinggalnya di mana Bu? Di mana? Kalau boleh tahu, ada apa yang membuat Ibu datang ke rumah? Saya ingin menanyakan bahwa kan salah satu lawan saya ada yang terkena sakit kanker paru. Nah, kenapa ya di kanker paru itu penyebabnya gimana? Saya ingin menanyakan itu. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Maulana. Saya konselor yang ada di pagi hari ini. Nah, waktu kita melakukan video itu selama 15 menit aja ya Bu. Nah, saya akan menjelaskan apa itu penyakit kanker paru dan kenapa abang Ibu terkena penyakit kanker paru. Nah, cara mengatasi itu bagaimana akan saya jelaskan. Baik Bu. Nah, baik Bu. Kenapa abang Ibu terkena kanker paru? Nah, karena kanker paru itu terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Nah, biasanya ini terjadi karena pengaruh dari pola hidup sehat bisa, dari basis bisa, kemudian pengaruh dari rokok. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, abang Ibu rokok berapa Bu? Iya Pak, kadang kan satu hari itu bisa 3 bungkus. Nah, itu dia Bu salah satu penyebabnya. Jadi Pak, untuk pengobatan selanjutnya gimana? Nah, kalau untuk pengobatan selanjutnya, kita melakukan pengobatan itu kan pada kanker paru itu dia ada stadium awal, kemudian ada stadium lanjut, kemudian ada stadium kedua, ketiga di selanjutnya. Nah, pada stadium awal, jika begitu mengoperasi itu dilakukan yang namanya terapi fotodinamik. Nah, itu pada stadium awal. Kalau bisa juga pada terapi ablasi, tapi bedanya ini dia kalau tidak menolak operasi kita lakukan terapi ablasi. Nah, kemudian kalau menolak operasi kita lakukan terapi fotodinamik. Kemudian jika abang Ibu terjadi penyumbatan pada saluran nafasnya, kita berikan kemoterapi pada kanker paru. Kemudian pada stadium awal terjadi, nah jika terjadi stadium lanjutnya berlangsung, lakukanlah terapi radioterapi dengan terapi target bisa dilakukan. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya kemoterapi pada kanker paru. Gunanya ini untuk membunuh sel-sel di kanker paru sebelum dilakukannya operasi. Nah, pada tahap selanjutnya, stadium 1 dan 2, lakukan yang namanya operasi Bu. Nah, kalau mau tahu apa itu semua pengobatan ini, Ibu bisa datang ke dokter spesialis penyakit dalam untuk selanjutnya. Nah, ada juga efek samping yang terjadi pada pasien kanker paru. Itu bisa terjadi lemas, berat badan Ibu itu pasti menurun dan makin-makin. Kemudian ada nyerinya juga pastinya Bu. Baik Bu, apakah penjelasan saya tadi jelas Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak. Baik, untuk selanjutnya ini ada brosur bisa untuk baca-baca tentang penyakit kanker paru. Nah, ini ada juga pengobatan yang saya anjurkan kepada Ibu, pada pasien, pada abang Ibu untuk penyakit kanker paru. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan evaluasi ya Bu. Bisakah Ibu bacakan kembali apa yang saya berikan kepada Ibu? Baik Pak, saya akan membacakan ulang yang sudah saya jelaskan. Jika abang saya terkena kanker paru stadium 1 dan 2 itu pengobatannya secara operasi. Nah, jika dia kena stadium lanjut, dia itu radioterapi dan terapi target. Terus jika dia terkena penyumbatan di saluran nafasnya itu bisa terapi. Ya, nah, ini yang saya anjurkan. Kalau selanjutnya Ibu bisa datang ke dokter yang lebih ahli dalam spesialis penyakit dalam ya Bu. Baik, saya harap itu saja yang dapat saya berikan penjelasan kepada Ibu. Saya harap abang Ibu bisa segera sembuh ya Bu. Saya doakan abang Ibu bisa segera sembuh dan penyakitnya pun bisa segera diangkat oleh Tuhan ya Bu. Baik, sekian kondisi kita pada hari ini sudah selesai. Jika Ibu ingin datang kembali, Ibu bisa datang kembali besok ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Pak.
ya Pak.